Halo para pasukan epik abadi yang disayang Bude Yanti, pada saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kisah dilanjutkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sedang berkumpul dan Xiaoyan memberikan inti sihir kepada King Mu'er. Ketika King Mu'er menyadari bahwa Xiaoyan masih mengingat janji yang dibuat terakhir kalinya, tentu saja pada saat ini King Mu'er benar-benar melompat dengan wajah kecilnya yang dipenuhi dengan kepuasan. Di sisi lain King Haoran tidak bisa melihat kebingungan Xiaoyan dan berkata bahwa saudara Xiaoyan tidak bisa melakukan hal ini, karena gadis kecil itu hanya bercanda ketika terakhir kalinya dan jangan menganggapnya serius. Pada saat ini masih ada saudara yang lain yang paling membutuhkan inti sihir. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera menghela nafas dan berkata, karena Xiaoyan telah berjanji bagaimana mungkin bisa Xiaoyan melanggar janjinya. Selain itu King Mu'er pada saat ini memang benar-benar membutuhkan inti sihir. Di sisi lain mata King Mu'er pada saat ini bersinar dengan kepuasan dan mulai berbicara bahwa dirinya sangat senang ketika Xiaoyan bisa mengingat janjinya. Namun apa yang dikatakan oleh kakak King Haoran memang benar, karena masih banyak orang lain yang membutuhkan inti sihir jika dibandingkan dengan King Mu'er. Xiaoyan pun seketika terkejut terdiam dan berada dalam dilema. Melihat Xiaoyan yang tertegun, King Haoran yang sangat bersikeras pun segera berkata agar Xiaoyan jangan menolak. King Haoran telah menerima terlalu banyak bantuan dari Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar membutuhkan inti sihir ini lebih dari King Mu'er. Oleh karena itu jangan mendebat perkataan dari King Haoran dan permasalahan ini sudah selesai. Sementara itu King Mu'er berkata bahwa dirinya benar-benar sangat puas pada saat ini. Pada saat ini Xiaoyan bisa mengambil kembali inti sihir tetapi Xiaoyan berutang budi kepada King Mu'er. Mendengar hal itu semua orang pada saat ini mengetahui pemikiran dari King Mu'er dengan baik. Mereka pada saat ini hanya menutup mulut dan sedikit tertawa. Sementara itu Xiaoyan sedikit terkejut sebelum akhirnya pulih dan mengangguk setuju dengan perkataan dari King Mu'er. Setelah selesai pada saat ini Zenni segera berkomentar kepada Xiaoyan. Bagaimana inti sihir ini akan didistribusikan? Menanggapi hal itu Nan Erming pun segera berkata bahwa dirinya masih berpikir bahwa kekuatan Ziying masih harus ditingkatkan terlebih dahulu. Xiaoyan pun seketika memandang ke arah Nan Erming dengan matanya yang pada saat ini dipenuhi dengan rasa penghargaan. Namun meskipun begitu Xiaoyan segera berkata bahwa Ziying sudah berada di tahap akhir bintang kelima. Oleh karena itu kali ini Xiaoyan akan memberikannya kepada Nan Erming. Pada saat ini Nan Erming jangan menolak karena Xiaoyan telah memutuskan permasalahan ini. Sebelum Nan Erming bisa berbicara Xiaoyan segera menoleh dan bertanya kepada Lang Tian, apakah Lang Tian bisa memurnikan ramuan kelas 5 pada saat ini? Lang Tian pun tersenyum kecut dan menghela nafas. Dirinya menjelaskan meskipun kekuatan spiritual dari klan alkemis miliknya secara alami lebih kuat dari ras lain, namun ambang batas untuk pil kelas 5 benar-benar terlalu tinggi. Lalu Lang Tian mengira sepertinya dirinya harus mencapai puncak bintang keempat terlebih dahulu untuk bisa menyempurnakan pil kelas 5. Mendengar hal itu Xiaoyan pun menggosok pelipisnya dan merenung sejenak. Xiaoyan awalnya berencana untuk menyerahkan pemurnian dari pil hati ungu ini kepada Lang Tian, namun mendengar pernyataan dari Lang Tian ini Xiaoyan berpikir jika Lang Tian dipaksa untuk mencobanya maka akan banyak bahan yang terbuang sia-sia. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk menunda sedikit waktu. Terlebih lagi Lang Tian adalah ras iblis dan selama pasokan inti sihir ini cukup maka tidak terlalu sulit untuknya naik ke puncak bintang keempat. Bahkan dengan bantuan inti sihir ini Lang Tian sepertinya bisa menerobos ke bintang kelima. Akhirnya Xiaoyan pun segera berkata kepada Lang Tian bahwa Lang Tian harus terus melahap inti sihir bintang keempat selama periode waktu ini. Lang Tian harus mengkonsumsinya hingga dirinya mencapai ke puncak bintang keempat dan yang terbaik adalah mencoba menerobos ke bintang kelima. Setelah Lang Tian berhasil menerobos maka dirinya bisa mulai menyempurnakan pil hati ungu. Lang Tian pun mengangguk dengan wajah pahit setelah mendengar instruksi dari Xiaoyan. Tentu Lang Tian sepenuhnya memahami upaya keras dari Xiaoyan.
Apalagi dirinya baru saja selesai memurnikan pil obat untuk meningkatkan kekuatan Douki-nya, sehingga bagi orang lain mungkin menyerap inti sihir benar-benar hal yang diinginkan, namun bagi Lang Tian sang pecandu alkemis itu adalah sebuah siksaan yang tidak terkatakan. Melihat ekspresi dari Lang Tian, saat ini Xiao Zhan pun segera maju dan menepuk bahu Lang Tian. Xiao Zhan tampak memahami pikirannya dan merasa agak terdiam. Sementara itu di sisi lain Nan Erming pun segera berbicara bahwa dirinya memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada Tuan Muda Xiao Yan. Kali ini ketika Tuan Muda Xiao Yan memurnikan pil, Xiao Zhan dan Nan Erming pergi jalan-jalan dan telah terjadi sesuatu. Nan Erming pun segera menceritakan kejadian hari itu kepada semua orang dengan mendetail. Setelah mendengar penjelasan ini ekspresi dari King Haoran berubah drastis. Dengan rasa tidak percaya King Haoran pun segera bertanya apakah baru saja Nan Erming berkata mereka adalah anggota keluarga dari klan Warcraft. Melihat Nan Erming dan Xiao Zhan yang mengangguk, King Haoran pada saat ini benar-benar terkejut. Dirinya pun segera berkata bahwa jika begitu permasalahannya maka identitas dari gadis berpakaian merah ini tidaklah sederhana. Untungnya mereka berdua telah menyelamatkan gadis itu, karena jika sesuatu terjadi pada gadis berpakaian merah di kawasan sini, maka dengan kekuatan dari keluarga Warcraft mereka pasti tidak akan melepaskan semuanya. Dengan kekuatan yang mereka miliki maka mereka sangat mungkin untuk membalikan tempat ini. Tentu saja kata-kata dari King Haoran ini pun membuat semua orang merasa merinding di dalam hati mereka. Bahkan Xiao Zhan dan Nan Erming yang mengalami kejadian tersebut secara langsung pun lebih terkejut. Karena dengan mampu membalikkan kota Juxi tampaknya latar belakang dari keluarga Warcraft ini jauh lebih besar dari yang dirinya bayangkan. Melihat keraguan di mata semua orang akhirnya pada saat ini King Haoran pun segera menjelaskan. Dirinya berkata bahwa keluarga Warcraft adalah keturunan yang sangat misterius di benua Dodi, bahkan dikatakan misterius karena mereka jarang berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan di benua Dodi, bahkan jarang muncul di benua Dodi. Keluarga Warcraft adalah garis keturunan yang dilestarikan oleh monster puncak kuno yang sangat kuat. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu keluarga Warcraft tidak pernah mengizinkan perkawinan silang dengan ras asing untuk memastikan kemurnian darah, namun setelah bertahun-tahun reproduksi dari generasi ke generasi selalu ada banyak monster yang terbangun, dan kekuatan garis keturunan kuno mereka benar-benar sangat kuat dan ini jauh lebih menakutkan daripada yang mereka ketahui di permukaan. Di sisi lain pada saat ini hati Nan Erming bergetar ketika dirinya mendengar bahwa perkawinan campur dengan orang asing tidak diperbolehkan, bahkan pada saat ini Nan Erming merasa tersesat di dalam hatinya tanpa alasan yang jelas, lalu sosok gadis berbaju merah segera muncul lagi di benaknya, kemudian dirinya menggelengkan kepalanya dengan kuat untuk menekan emosi yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini bingung mendengar penjelasan dari King Haoran, sehingga Xiao Yan pun segera tanya, apakah keluarga Warcraft ini menguasai sebagian besar klan monster di daratan? Selain itu klan manusia biasanya menjarah dan membunuh monster, ketika itu terjadi mengapa mereka tidak melihat reaksi apapun dari keluarga Warcraft ini? Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini King Haoran pun lanjut menjelaskan setelah dirinya menghela nafas. Dirinya berkata bahwa garis keturunan dari keluarga Warcraft ini benar-benar mulia, mereka menganggap diri mereka sebagai darah raja dan mereka dapat berubah menjadi bentuk manusia, lalu mereka benar-benar tidak mau repot-repot untuk memiliki permasalahan dengan monster lain. Setelah mendengar kata-kata dari King Haoran ini semua orang pun hanya bisa menghela nafas, karena kekuatan dari Warcraft ini adalah kekuatan kelas 1 yang sesungguhnya di benua ini. Sementara itu Feng Feng segera pulih dan berkata bahwa dirinya sangat ingin melihat adegan di mana Tuan Muda Xiao Yan memimpin ratusan dou di bintang 5. Jika saatnya tiba maka pada saat itulah mereka akan menunjukkan kejayaan mereka. Setelah berbicara dirinya pun segera mengalihkan pandangannya ke arah Lang Tian dan bertanya, apakah Lang Tian merasa bahwa bebannya pada saat ini berat? Lang Tian pun terdiam sejenak dan mengepalkan tangannya erat-erat. Lang Tian yang lebih suka memurnikan pil pun pada akhirnya segera membuat keputusan. Lang Tian pun segera berkata bahwa dirinya ingin dengan cepat bisa menerobos.
Setelah itu dirinya pun segera mengambil tumpukan inti sihir bintang 4 dan bergegas keluar. Lang Tian pada saat ini benar-benar meninggalkan semua orang dengan wajah penuh keringat. Feng Feng pun terkejut dengan tindakan dari Lang Tian dan hanya bisa menatap punggung Lang Tian yang berlalu. Setelah Lang Tian pergi, saat ini Nan Erming pun segera mengeluarkan Liontin Giok dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dirinya menjelaskan bahwa ini adalah Liontin Batu Giok. Xiao Zhan dan Nan Erming telah mempelajarinya untuk waktu yang lama tetapi mereka tidak menemukan apapun. Merasakan batu giok yang agak dingin ini, Xiao Yan pun perlahan segera menyatukan kedua Liontin Giok tersebut. Kemudian cahaya lembut tiba-tiba muncul dan melonjak dari Liontin Giok tersebut. Setelah itu pada saat ini masih sama dengan sebelumnya, tidak ada kejadian apapun. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan keningnya dan rasa ingin tahu semua orang pada saat ini berubah menjadi kebingungan. Di sisi lain King Haoran melihat ke arah Liontin Giok dan berkata bahwa melihat kualitas batu giok ini itu pastilah benda kuno, namun fungsi spesifik dari Liontin Batu Giok ini masih tidak diketahui, bahkan jika itu adalah kunci dari alam rahasia, namun benua Dodi ini benar-benar sangat luas dan tidak terbatas. Jadi untuk menemukan alam rahasia ini tidak diragukan lagi, itu adalah seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Mendengar hal itu Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan menghela nafas. Sementara itu Zenni dan Le Shaolong Pin segera memegang Liontin Batu Giok ini di tangan mereka. Mereka pun melihat-lihat dan meneliti dengan segala kemampuannya. Namun pada akhirnya masih tetap nihil. Bahkan dua orang terbaik yang dapat mengenali harta karun alam ini benar-benar kebingungan, sehingga jejak kekecewaan pun melintas di mata Xiao Yan. Namun pada saat ini Xiao Yan masih benar-benar belum menyerah, lalu Xiao Yan pun menghela nafas sejenak dan berharap mendapatkan inspirasi, namun setelah banyaknya pertimbangan masih tidak ada kemungkinan Xiao Yan bisa terhubung dengan Liontin Giok ini. Sehingga Xiao Yan pun mengerutkan kening dan bergumam memungkinkan itu masih tergantung pada api surgawi dan roh hantu lagi. Xiao Yan pun akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata tidak ada salahnya mencoba karena itu tidak akan mengganggu benda ini. Xiao Yan pun segera menyadarkan api surgawi sedikit dan membungkus Liontin Giok di dalamnya. Melihat api biru keabu-abu naik di tangan Xiao Yan, semua orang pun pada saat ini meneteskan keringat dingin. Lalu di antara semua orang pada saat ini tidak ada yang tahu apakah Liontin Batu Giok ini bisa menahan panas dari api surgawi, dan jika itu benar-benar terbakar maka semua ini adalah komedi. Bagaimanapun juga Batu Giok ini merupakan peninggalan kuno, dan Batu Giok itu sendiri adalah harta yang tidak ternilai harganya, terlebih lagi memiliki rahasia yang terkandung di dalamnya. Sementara itu pada saat ini Liontin Batu Giok menjadi sedikit merah selama nyala api menyala, lalu kehangatan yang mengalir keluar seketika menjadi lebih kuat dan tampaknya cenderung melunak. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasa tidak yakin dan mengalihkan pandangannya ke semua orang dengan ragu. Xiao Yan pun bertanya apakah benda ini terbakar atau tidak. Pada saat ini semua orang pun tidak bisa menjawab perkataan dari Xiao Yan. Sedangkan di sisi lain King Haoran pun merenung sejenak dan berkata dengan tegas bahwa dirinya berpikir benda-benda kuno ini dapat bertahan sampai hari ini, setidaknya mereka benar-benar tidak mudah rusak. Mendengar perkataan dari King Haoran, Xiao Yan pun tersadar bahwa apa yang baru saja dikatakan memang masuk akal. Akhirnya Xiao Yan pun segera meningkatkan kekuatan api surgawi untuk menekan Batu Giok. Bersamaan dengan itu suhu di udara tiba-tiba naik. Lalu kekuatan api gabungan dari 3 jenis api surgawi pada saat ini benar-benar sangat mencengangkan. Kemudian Liontin Giok itu pun sepertinya benar-benar tidak tahan dan mulai mengeluarkan suara. Dan dengan segera setelah itu Liontin Batu Giok pun ditutupi dengan retakan dan sepertinya sudah tergores. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun pada saat ini bergumam bahwa hal ini sudah berakhir. King Haoran juga pada saat ini merasa bingung dan membuka mulutnya tetapi dirinya tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu pada saat ini Xiao Zhan benar-benar tercengang saat melihat Liontin Batu Giok ini berubah menjadi sampah. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum sedih dan marah lalu berkata, karena tidak ada takdirnya bersama dengan mereka maka ini harus dibakar.
tampaknya liontin ini benar-benar harus dibakar secara menyeluruh dan membiarkannya kembali menjadi debu zaman kuno. Di bawah tatapan penyesalan semua orang pada saat ini, retakan di permukaan liontin batu giok pun benar-benar telah menyebar dengan cepat. Di bawah panas api liontin batu giok ini pun segera terkelupas sepotong demi sepotong. Akhirnya semua orang pada saat ini hanya bisa menghela nafas melihat liontin yang terbakar. Sementara itu pada saat ini mata Nan Erming sedikit bergetar, karena liontin batu giok itu masih menyala, tetapi di mata Nan Erming pecahan yang jatuh itu terkoyak sedikit demi sedikit seperti bayangan gadis berbaju merah. Nan Erming benar-benar merasakan kesedihan dan menundukkan kepalanya. Dirinya berkata di dalam hatinya, mungkinkah ini benar-benar takdir? Batu gioknya telah rusak dan Nan Erming khawatir mereka tidak akan pernah bisa bertemu lagi dalam hidup ini. Bersamaan dengan itu di sisi lain tiba-tiba garis-garis berwarna perak yang cemerlang segera keluar dari tangan Xiao Yan. Hati Xiao Yan pada saat ini bergetar dan api surgawi segera padam tanpa bekas. Semua orang menatap telapak tangan Xiao Yan dengan kebingungan, sementara Nan Erming pada saat ini sangat bergembira. Xiao Yan pada saat ini terkejut dan segera dengan lembut menyapu debu di permukaan liontin batu giok. Lalu jari-jarinya bergetar dan mengikuti gerakan Xiao Yan. Akhirnya sepotong giok perak putih berkilauan dan tembus cahaya segera muncul di depan mata semua orang. Xiao Zhan yang pada awalnya sedih pada saat ini menjadi gembira. Dirinya berkata ternyata memang ada misteri lain di dalamnya. Apa yang dikatakan oleh Kaisar Iblis King Haoran memang benar bahwa peninggalan kuno tidak mudah dihancurkan. Pada saat ini liontin giok pun terlihat seperti logam yang tembus pandang. Semua orang melihat kata-kata yang terukir yang bertuliskan rumah hantu. Di sisi lain Le Shaolong yang berpengetahuan luas pada saat ini tidak bisa mengetahui apakah itu. Dirinya pun bertanya terbuat dari bahan apakah benda ini. Dirinya belum pernah melihat batu giok yang begitu istimewa seperti ini. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya dengan ringan memasukkan doukinya. Mengikuti aliran douki yang masuk ke dalam liontin ini, cahaya segera bersinar terang dan perlahan-lahan membentuk peta. Saat ini keadaan pegunungan dan sungai yang ditampilkan di peta ini agak istimewa. Semua orang melihat seluruh peta untuk waktu yang lama dan menganggap peta ini misterius dan sangat sulit untuk dipahami. Pada saat ini Le Shaolong merenung sejenak sebelum akhirnya menunjuk ke garis perak dan berkata, garis ini seharusnya peta bintang, sementara itu yang lainnya seharusnya adalah peta topografi. Menanggapi perkataan Le Shaolong, Zenni pun segera membuka mulutnya dengan tubuh yang lembut yang sedikit. Zenni segera berkata bahwa tidak mudah untuk menemukan tempat ini. Di sisi lain King Haoran segera mengeluarkan semua peta untuk perbandingan. Seperti yang diharapkan, pada saat ini tidak ada tempat yang sesuai dengan peta miliknya. King Haoran pun segera berkata bahwa tempat ini berada dalam jangkauan pengetahuan mereka. Mungkin perlu banyak usaha untuk mereka menemukan tempat ini. Mendengar penjelasan dari ketiganya pada saat ini kulit pundak Xiao Yan pun terasa dingin. Setelah akhirnya mereka mengetahui rahasia dari liontin batu giok itu, tetapi mereka segera diberitahu bahwa peta di benua Dou di saat ini tidak cocok sama sekali. Melihat ekspresi Xiao Yan yang dipenuhi dengan kebingungan, pada saat ini Zenni segera berkata, mungkin tempat ini seperti ilusi dan memiliki ruang independen. Selama ada peta ini maka mereka masih memiliki kemungkinan. Selain itu ada banyak orang aneh dalam aliansi bisnis yang mahir dalam astronomi, geografi dan kalkulasi peta bintang. Oleh karena itu Zenni akan berusaha untuk bertanya kepada mereka. Mendengar hal itu Xiao Yan pun mengangguk dan merasa bahwa kata-kata dari Zenni ini memang masuk akal. Oleh karena itu Xiao Yan pun segera menyerahkan liontin batu giok itu kepada Zenni. Namun pada saat ini Zenni tidak mengambil liontin batu giok tersebut dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Dirinya pun menggelengkan kepalanya dan Xiao Yan seketika menjadi bingung. Lalu Zenni akhirnya segera mengeluarkan bola kristal dari cincin penyimpanannya dan mengarahkan ke proyeksi liontin batu giok. Tidak lama setelah itu peta yang persis sama dengan proyeksi segera muncul di bola kristal. Saat ini Xiao Yan belum pernah melihat hal yang begitu ajaib seperti ini.
Lalu Zenny pun segera menjelaskan bahwa ini disebut kristal gambar cermin yang tidak biasa di benua Dodi. Hal ini khusus digunakan untuk mencetak gambar dan benar-benar sangat mahal dan biasanya tersedia untuk beberapa kekuatan besar. Mendengar hal itu mata Xiao Yan pun berbinar sebelum akhirnya menghela nafas dan mengangguk. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Nan Erming bahkan jauh lebih senang karena kelahiran kembali Liontin Batu Giok ini. Sementara itu pada saat ini melihat Liontin tersebut telah terselesaikan, Xiao Yao pun segera membuka mulutnya. Xiao Yao berkata bahwa dirinya tidak ada hubungannya di sini, oleh karena itu dirinya akan pergi berlatih terlebih dahulu. Tentu kekuatannya yang baru saja pulih pada saat ini perlu terkonsolidasi. Sementara itu di sisi lain mendengar perkataan dari Xiao Yao ini Xiao Yan pun merenung sejenak. Xiao Yan menyadari bahwa tubuh Xiao Yao telah terkorupsi oleh tanda melahap jiwa selama bertahun-tahun. Sehingga tubuhnya telah lama kehilangan kekuatan periode puncaknya. Oleh karena itu Xiao Yan merasa bahwa pil hati ungu saja tidak akan aman. Akhirnya Xiao Yan pun segera meminta leluhur untuk menunggu sebentar. Kemudian Xiao Yan pun mengerutkan kening dan berkata bahwa dirinya mengerti suasana hati dari leluhur, dan pasti tidak akan ada masalah dalam memulihkan Doki. Akan tetapi dirinya khawatir tubuh leluhur mungkin tidak dapat mencapai puncaknya dalam waktu singkat. Xiao Yao pun seketika tercengang saat dirinya mendengar perkataan dari Xiao Yan ini. Setelah beberapa saat dirinya tidak membantah dan semua orang juga pada saat ini tiba-tiba mengerti niat dari Xiao Yan. Semua orang menyadari dengan kekuatan fisik ketua Xiao Yao yang pada saat ini melemah. Jika dirinya berhasil menerobos, mereka khawatir tetua Xiao Yao akan kesulitan menghadapi malapetaka kaisar. Sementara itu di sisi lain Xiao Yao pun tersenyum dan berkata dengan adanya pil hati ungu di sini, maka Xiao Yao berpikir sepertinya tidak apa-apa untuk bertarung. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata bahwa Xiao Yan tidak bisa membiarkan leluhur mengambil resiko. Mengapa pada saat ini leluhur tidak mengembalikan dokinya terlebih dahulu? Xiao Yan berharap leluhur menunggu sejenak dan biarkan Xiao Yan mencari cara. Xiao Yan pada saat ini memikirkan pil kultivasi sumsum tetapi Xiao Yan belum mencoba efeknya. Oleh karena itu Xiao Yan berencana untuk mencobanya sendiri sebelum mengambil keputusan. Pada saat ini ruangan pun hening sejenak dengan Xiao Yao yang tidak berbicara. Tidak lama setelah itu Le Shaolong tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya ingat sesuatu. Kata-kata dari Le Shaolong ini pun seketika menarik perhatian semua orang. Le Shaolong pun pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, apakah Tuan Muda Xiao Yan ingat Roaring Black Venerable yang mereka temui di dalam dunia ilusi? Mendengar hal ini mata Xiao Yan tiba-tiba berbinar dan dirinya tersenyum kepada Le Shaolong. Roaring Black Venerable adalah monster puncak bintang ke-6 yang sangat dekat dengan monster bintang ke-7, sehingga dengan begitu pertahanan dari Roaring Black Venerable ini benar-benar sangatlah kuat, lalu kulitnya mungkin hanya sedikit lebih lemah daripada monster bintang 7 biasa. Lalu Xiao Yan pun buru-buru mengeluarkan kulit Roaring Black Venerable dan menyerahkannya kepada King Haoran untuk diperiksa. King Haoran secara alami tahu kekuatan dari armor dalam bintang 7, lalu dirinya pun segera membelai permukaan kulit yang gelap dan segera melewatinya dan hanya menyisakan tanda putih terang. Bersamaan dengan itu pada saat ini King Haoran tidak bisa menahan rasa kagum di hatinya. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan sangat gugup ketika Xiao Yan menatap ke arah King Haoran karena Xiao Yan belum pernah melihat baju besi dalam bintang 7. Tidak lama setelah itu King Haoran pun segera tertawa dan berkata bahwa ini tidaklah buruk, ketangguhan kulit ini hanya sedikit lebih rendah dari binatang iblis bintang 7, lalu menggunakan kulit ini untuk membuat baju besi bagian dalam adalah benar-benar sangat baik. King Haoran pun segera menoleh ke arah Xiao Yao dan mengucapkan selamat kepada tetua Xiao Yao. Mendengar hal itu Xiao Yao pada saat ini benar-benar gembira dan berkata bahwa hal itu benar-benar bagus. Melihat kegembiraan yang melonjak di wajah Xiao Yao, King Haoran pun mengambil inisiatif untuk mengambil alih tugas membuat baju besi ini. King Haoran segera berkata agar menyerahkan produksi baju besi bagian dalam ini kepadanya.
dirinya memiliki master baju besi dalam dan dirinya berjanji untuk membuat 3 bagian dalam waktu 2 bulan. Mendengar perkataan King Haoran ini, Xiao Yan pun mengangguk dengan penuh semangat. Akhirnya setelah permasalahan dari Xiao Yao ini benar-benar diselesaikan, akhirnya Le Shaolong pun segera membuka mulutnya. Le Shaolong bertanya kepada Xiao Yan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Xiao Yan pun segera melirik ke arah Le Shaolong dan yang lainnya dan mulai berbicara. Langkah selanjutnya yang akan mereka lakukan adalah Le Shaolong harus terus mencari kandidat untuk pil hati ungu. Selain itu mereka juga akan mencari keterampilan bertarung tingkat lanjut di tempat lelang. Mendengar hal ini Zenny sedikit bingung dengan keraguan dalam nada bicaranya ketika dirinya bertanya keterampilan bertarung tingkat lanjut. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiao Zhan pada saat ini telah dipromosikan menjadi Dodi bintang 6. Selain itu kekuatan semua orang juga akan terus meningkat. Oleh karena itu keterampilan bertarung mereka juga pasti tidak akan dapat mengimbanginya. Oleh karena itu Xiao Yan ingin mengubahnya menjadi keterampilan bertarung yang lebih tinggi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini semua orang pun benar-benar tercengang. Sementara itu King Haoran pada saat ini menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berpikir bahwa standar dari Xiao Yan ini sangat tinggi. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun segera menoleh dan bertanya kepada King Haoran. Xiao Yan bertanya bukankah pada saat itu King Haoran memberikan keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat di kepada Xiao Qi. Mendengar hal itu King Haoran pada saat ini hanya bisa menghela nafas. King Haoran berkata agar Xiao Yan jangan mengungkit kembali hal itu. Jika klan iblis mereka tidak mengalami kemunduran maka mereka tidak akan mungkin memberikan keterampilan tingkat menengah tingkat di. King Haoran benar-benar merasa malu ketika memikirkan hal ini karena hanya bisa memberikan keterampilan tingkat seperti itu. Sementara itu di sisi lain mendengar nama Xiao Qi, Xiao Yao pun seketika bertanya apakah ini adalah Xiao Qi cucu perempuan dari Xiao Li yang baik itu. Mendengar pertanyaan tersebut Xiao Yan pun segera tersadar dan berkata meminta maaf karena Xiao Yan lupa memberitahu mengenai hal ini. Akhirnya Xiao Yan pun menceritakan mengenai permasalahan Xiao Qi kepada Xiao Yao. Setelah mendengar penjelasan dari Xiao Yan ini, Xiao Yao pun segera berkata bahwa Xiao Li dan Xiao Long telah melakukan hal yang benar. Xiao Yao pada saat ini telah benar-benar pergi terlalu lama selama bertahun-tahun, sehingga dengan begitu mereka benar-benar telah menderita. Setelah menghela nafas Xiao Yao pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya, apakah cucu Xiao Li yang baik itu pada saat ini telah menjadi istri Xiao Yan? Setelah bertanya Xiao Yao pun segera melirik ke arah Zenny. Xiao Yan pun pada saat ini tersipu malu dan sangat sulit untuk menjawab. Menyadari hal itu Xiao Yao pun berkata dengan serius bahwa Xiao Yao telah mengerti. Sementara itu di sisi lain ketika Xiao Yao melirik Zenny dengan cara seperti itu pada saat ini hati Zenny pun seketika bingung. Dirinya pun dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Xiao Yan dengan lembut. Zenny bertanya apakah Xiao Yan pada saat ini telah mengetahui situasi umum dari keterampilan bertarung. Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa dirinya memiliki ide yang cukup bagus. Namun pada saat ini Xiao Yan membutuhkan saran karena Xiao Yan tidak terlalu paham dengan kondisi pasar. Zenny pun mengangguk dan menjelaskan jumlah keterampilan bertarung tingkat tinggi kelas di benar-benar sangat sedikit. Bahkan jika ada keterampilan ini dimonopoli oleh kekuatan besar dan jarang terlihat di pasar. Selain itu meskipun keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat di kadang-kadang muncul, namun jumlahnya juga masih sangat sedikit sama seperti keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat di. Sementara itu keterampilan bertarung dasar tingkat tinggi sedikit lebih mudah untuk dicari. Di benua Dodi ini keterampilan bertarung yang paling tinggi adalah keterampilan bertarung tingkat di tingkat akhir. Namun untuk dapat menemukan keterampilan ini benar-benar sangat sulit. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut mendengar kelangkaan dari keterampilan bertarung. Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata, awalnya Xiao Yan berpikir bahwa setidaknya mereka harus mendapatkan tingkat menengah peringkat di ke atas, namun sekarang tampaknya tingkat dasar peringkat di juga sepertinya tidak buruk.
Xiao Yan pun segera menoleh ke arah yang lain dan bertanya, bagaimana menurut mereka? Tim Xiao Yan yang merasa sudah seperti saudara pada saat ini hanya bisa berkata bahwa semuanya terserah Tuan Muda Xiao Yan. Xiao Yan pun mengangguk dan bertanya kepada Zenny dengan sedikit khawatir. Xiao Yan bertanya, bukan kabar baru ini rumah lelang dalam keadaan bahaya? Selain itu, apakah Zenny memiliki informasi tentang keterampilan bertarung? Menanggapi hal itu, Zenny pun mengangguk dan berkata dirinya akan mencoba melihat informasi melalui bola kristal ini. Setelah melihat informasi dari bola kristal ini, ekspresi Zenny pun sedikit pahit. Zenny menjelaskan bahwa hanya ada beberapa lelang tingkat keterampilan bertarung baru-baru ini. Mendengar hal itu, Le Shaolong pun perlahan mulai berkata bahwa perolehan keterampilan pertarungan tingkat di selalu bergantung pada keberuntungan. Le Shaolong pun menghela nafas dan pada saat ini semua orang benar-benar hanya bisa terdiam. Tentu saja pengalaman lelang bertahun-tahun dari Le Shaolong ini dan penilaian Zenny sebelumnya cukup membuat orang putus asa. Le Shaolong pun lanjut penjelasan bahwa dirinya benar-benar khawatir jika mereka harus berpatokan kepada lelang, dan tampaknya mereka juga pada saat ini harus menemukan cara lain untuk mendapatkan keterampilan bertarung ini. Xiao Yan pun segera bertanya, cara lain apa yang dimaksud oleh Le Shaolong? Le Shaolong pun mengusulkan ide yang sangat kreatif ketika dirinya berkata, bagaimana jika mereka mengatur lelang khusus untuk keterampilan bertarung? Ketika Zenny mendengar ide dari Le Shaolong ini, dirinya pun seketika langsung bertepuk tangan untuk Le Shaolong. Zenny berkata bahwa itu adalah ide yang sangat bagus. Dengan lelang khusus keterampilan bertarung, mereka dapat memusatkan sejumlah besar keterampilan bertarung. Dengan begitu mereka tidak peduli dengan jumlah level atau rentan pilihan. Dan dengan banyaknya keterampilan bertarung, maka itu akan bisa memuaskan mereka. Di sisi lain, Xiao Yan pun menekan kegembiraan di hatinya dan mencoba menenangkan suaranya. Xiao Yan berkata bahwa hal ini benar-benar ide yang sangat bagus, namun bisakah mereka pada saat itu mengumpulkan begitu banyak keterampilan bertarung? Zenny pun segera menjawab, dengan kemampuan dari aliansi bisnis seharusnya tidak ada yang tidak bisa terjadi. Melihat kepercayaan diri Zenny ini pada saat ini, Xiao Yan pun seketika benar-benar lega. Di sisi lain, mata King Haoran pada saat ini juga benar-benar berbinar. Sebagai kaisar iblis, dirinya segera melihat kekuatan dari ide ini. Dirinya pun segera berkata bahwa memang dengan daya tarik dari aliansi bisnis persiapannya bisa selesai dalam waktu singkat. Selain itu, karena baru pertama kali diadakan dalam khusus seperti ini, diperkirakan hal ini akan mengundang banyak orang dengan gila-gilaan. Dengan begitu maka akan ada banyak keterampilan bertarung tingkat lanjut, dan tampaknya permasalahan mengenai hal ini benar-benar telah dipecahkan. Le Shaolong benar-benar memiliki bakat yang sungguh sangat hebat. Zenny pun tersenyum setelah mendengar pujian dari King Haoran untuk Le Shaolong. Zenny pun segera bangkit dan dirinya berkata, dirinya akan segera menangani permasalahan ini. Zenny pun membungkukkan tubuhnya sebelum akhirnya berbalik untuk pergi. Melihat Zenny yang hendak pergi, Xiao Yan pada saat ini dengan cepat meminta Zenny untuk menunggu. Xiao Yan pun segera mengulurkan tangannya memberikan Zenny sebuah pil. Lalu Xiao Yan berkata bahwa ini adalah pil peremajaan dan untungnya ini sukses dimurnikan. Oleh karena itu pada saat ini Zenny bisa memberikannya kepada Kaisar Monster. Selain itu, Xiao Yan berpikir jika ada banyak keterampilan bertarung tingkat lanjut, maka bukankah sebaiknya mereka membeli lebih banyak? Hal itu dikarenakan mereka akan memiliki banyak darah segar di masa depan. Zenny pun segera menerima pil tersebut dan berkata, ide dari Xiao Yan ini juga sangat bagus. Namun jika itu permasalahannya, apakah mereka memiliki cukup dana untuk membeli keterampilan dalam jumlah besar? Tentu saja keterampilan bertarung tingkat lanjut ini pasti tidak akan murah. Dan membelinya dalam jumlah banyak pasti akan membutuhkan banyak dana dan dirinya khawatir mereka tidak punya cukup dana. Menanggapi hal itu, Xiao Yan pun tersenyum dan Zenny seketika tersadar sesuatu. Zenny benar-benar terkejut dan bertanya, apakah Tuan Muda Xiao Yan ingin menghabiskan seluruh kekayaannya untuk keterampilan bertarung? Xiao Yan pun mengangguk dan membuat tidak hanya Zenny yang terkejut, akan tetapi semua orang benar-benar tercengang.
karena tanpa disangka saat ini Xiao Yan juga akan mempertaruhkan namanya di Shopee Pay Later.